Seorang pria ditemukan tewas di dalam karung di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, diduga dibunuh oknum TNI Angkatan Laut. Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah dan 26 karung pakaian bekas impor ilegal asal Thailand. 5 hari pasca insiden kaburnya 52 orang napi, aktivitas pelayanan di lapas kelas 2 Bekuta Canai kembali normal. Mengenal Bribda Syuhada, anggota Ditlantas Polda Aceh sebagai penghafal Al-Quran dan kerap dipercaya menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas Aceh. Hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devinilah Kompas Aceh selengkapnya independen terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara seorang pria ditemukan tewas di dalam karung di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Senin siang. Diduga mayat itu korban yang diduga dibunuh oknum TNI Angkatan Laut. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lok Sumawe bersama polisi militer Lanal Lok Sumawe mengevakuasi seorang pria yang tewas ditemukan di dalam karung di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Korban yang bernama Hasfiani merupakan seorang agen mobil yang juga sebagai perawat di salah satu puskesmas di Aceh Utara. Penyebab meninggalnya korban diduga terkait transaksi jual beli mobil beberapa hari lalu di kawasan Krunggekuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Terduga pelaku pembunuhan itu merupakan oknum anggota TNI AL yang bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Lok Sumawe. Dan Lanal Lok Sumawe Kolonel Laut P. Andi Susanto dikonfirmasi via WhatsApp membenarkan terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI AL. Andi menyebut sesuai arahan pimpinan TNI AL bahwa proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Kami atas nama institusi TNI AL mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara. Sementara itu, saudara, tewasnya seorang pria yang ditemukan di dalam karung di kawasan kilometer 30 Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, diduga dibunuh oknum TNI AL. Komandan Polisi Militer TNI AL Lok Sumawe ungkap motif pelaku diduga terkait ingin menguasai mobil di sebuah showroom di Aceh Utara. Pasca ditemukannya mayat pria di dalam karung yang merupakan agen mobil dan juga perawat puskesmas di Aceh Utara ini, Polisi Militer Angkatan Laut Lok Sumawe membenarkan oknum TNI AL terduga pelaku pembunuhan. Peristiwa tragis itu terjadi pada Jumat lalu. Dalam konferensi pers yang digelar TNI Angkatan Laut Lanal Lok Sumawe dan Pomal mengungkap menurut keterangan tersangka saat mengemudikan mobil Innova dengan nomor polisi BL 1539HW, tersangka mengajak Hasfiani alias Imam untuk menemaninya dengan alasan melakukan uji kelayakan mobil. Terduga tersangka saat ini telah ditahan oleh Pomal dan dalam hal ini masih proses penyelidikan dan penyidikan masih dilakukan oleh anggota Polisi Militer Angkatan Laut. Kemudian sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut bahwa proses hukum ini akan disampaikan secara terbuka dan tidak ada yang kami tutupi. Kami berjanji bahwa terduga pelaku nantinya akan diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya sesuai perbuatan dilakukan oleh pelaku. Saat berkeliling di komplek perumahan bekas PT ASEAN, pelaku DI menembak korban. Letusan itu terdengar warga sekitar. Kemudian mobil keluar dari komplek dan terlihat menuju ke arah Medan. DI lalu membuang jasad korban di semak belukar di kawasan Gunung Salak, Aceh Utara. Kini pelaku telah diamankan ke markas Pomal Lok Sumawe untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kronologi dan motif utama pelaku. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara. Informasi lainnya, saudara, Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah dan 26 karung pakaian bekas impor ilegal asal Thailand. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tak bisa dikonsumsi maupun ditanam lantaran mengandung organisme berbahaya.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh memusnahkan 1.765 karung bawang merah ilegal asal Thailand dengan cara dibakar. Hasil penindakan penyelundupan di perairan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara pada Februari lalu. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe C Madiah Banda Aceh. Selanjutnya pemusnahan dilakukan di pabrik semen PT Solusi Bangun Aceh, Loknga, Aceh Besar. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tidak bisa dikonsumsi maupun ditanam, lantaran mengandung shallow yellow stripe polyvirus. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat dan menginfeksi tanaman bawang lain milik petani lokal di Aceh. Biasanya kalau bawang itu tidak mengandung virus, kita selalu bawang hasil tangkapan itu kita bagikan ke yayasan sosial, ke pesantren, ke yayasan sekolah dan lain sebagainya karena masih bisa untuk dimanfaatkan karena masih ada nilai ekonomi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi kali ini kita seluruhnya musnahkan kepada kita semua bahwa tindakan ini adalah tindakan ilegal yang tidak boleh berlaku. Terlebih untuk pakaian bekas. Pakaian bekas itu kita nggak tahu barang-barang yang mengandung penyakit. Selain bawang merah, Bea Cukai juga ikut memusnahkan 26 karung pakaian bekas impor yang juga berasal dari negeri Gajah Putih. Pakaian impor ilegal dilarang keras beredar di tengah masyarakat. Sebab pakaian tersebut bisa saja berasal dari limbah medis yang seharusnya dimusnahkan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. 5 hari pasca insiden kaburnya 52 orang napi, aktivitas pelayanan di Lapas Kelas 2B Kutacana kembali normal. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, 5 hari sudah insiden kaburnya 52 orang napi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara. Kini satu persatu napi mulai kembali ke lapas. Pasca insiden yang menyebabkan 52 orang napi kabur dari lapas kelas 2B Kutacane, kini napi yang menyerahkan diri kembali ke lapas terus bertambah. Dalam rekaman yang diabadikan oleh pihak lapas ini, memperlihatkan kembalinya seorang napi yang diantarkan langsung oleh pihak keluarga. Penyerahan napi oleh keluarga ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Permasyarakatan Aceh, Yen Rusmanto, dan Kalapas Kelas 2B Kutacane, Andi Hashim. Satu lagi, seorang warga binaan diantar keluarganya untuk menyerahkan diri ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane. Jumlah pelarian 52 orang. Yang kembali hari ini berarti totalnya 39 orang, artinya tinggal 13 orang lagi belum kembali ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane. Setelah serah terima dilakukan, kemudian warga binaan itu langsung masuk ke dalam lapas. Hingga Sabtu pagi dari 52 orang napi yang kabur, kini sebanyak 39 orang telah kembali ke lapas, sedangkan 13 orang lainnya masih dalam pencarian petugas. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Sementara itu, saudara, sebanyak 33 dari 52 orang narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara telah kembali ke lapas. Polisi pun membentuk tim khusus untuk memburu sisa tahanan yang kabur. Kepolisian Polres Aceh Tenggara membentuk tim khusus untuk memburu 19 narapidana yang masih melarikan diri pasca insiden kaburnya 52 orang napi pada Senin lalu. Kepolisian mengatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan sejumlah napi tersebut, diduga mereka bersembunyi di rumah keluarganya. Dan kami sudah membentuk tim-tim khusus yang akan bekerja dan bergerak terus untuk mencari keberadaan saudara-saudara kita. Dan saya menerima informasi bahwa 19 orang ini masih bersembunyi di keluarga atau kerabat terdekatnya. Sekaligus saya juga menghimbau untuk warga, keluarga, dan kerabat terdekat untuk mengajak mereka, mengantar mereka, menyuruh mereka menyerahkan diri. Karena juga saya perlu ingatkan kembali bagi saudara atau kerabat terdekat yang sengaja memberikan tempat, ruang, dan juga melindungi untuk persembunyian 19 warga binaan ini akan kami
perlakukan dan juga kami berikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hingga Kamis sore, sebanyak 33 orang napi telah berhasil diamankan dan dikembalikan ke lapas kelas 2B Kuta Cane. Kepolisian pun terus melakukan pengamanan di lokasi lapas dan juga menggelar razia perbatasan untuk mempersempit gerak napi yang kabur. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Sementara itu, saudara, 5 hari pasca insiden kaburnya 52 orang napi, aktivitas pelayanan dan kunjungan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara kembali normal. Suasana pelayanan dan kunjungan di lapas kelas 2B Kuta Cane Aceh Tenggara mulai normal pasca kaburnya 52 orang napi pada minggu lalu. Tampak terlihat petugas lapas kembali melayani pihak keluarga napi yang mengantarkan berbagai keperluan warga binaan. Meski hingga kini masih ada sekitar 13 orang napi yang belum menyerahkan diri, petugas lapas tetap melakukan pelayanan maksimal. Pihak lapas yang dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Permasyarakatan Aceh, Yan Rusmanto, langsung berkomunikasi dengan pihak keluarga napi terkait pelayanan di lapas tersebut. Dari data terakhir yang dibagikan Ditjen Pas Aceh, ada 39 orang yang telah kembali ke lapas, sedangkan 13 orang lainnya diimbau segera menyerahkan diri. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi mengenal Bribda Syuhada, anggota Ditlantas Polda Aceh sebagai penghafal Al-Quran dan kerap dipercaya menjadi imam. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, di antara jajaran personel Polda Aceh ada satu sosok polisi hafiz Quran yang menginspirasi. Dia adalah Bribda Teguh Muhammad Syuhada, anggota Ditlantas Polda Aceh. Sebagai penghafal Al-Quran, sosok Polantas muda ini kerap dipercaya menjadi imam. Bahkan menjadi imam salat fardu dan tarawih pun menjadi rutinitasnya setiap hari di bulan Ramadan. Inilah Bribda Syuhada, personel Ditlantas Polda Aceh yang dikenal sebagai seorang hafiz Quran. Kemampuannya menghafal Al-Quran membawanya menjadi seorang imam salat, kerap dipercaya memimpin salat dan doa, terlebih di bulan Ramadan. Bribda Syuhada menerima banyak permintaan menjadi imam salat tarawih, bahkan jadwalnya sudah penuh selama Ramadan. Polisi muda kelahiran tahun 2003 ini sejak kecil telah menjadi penghafal Al-Quran. Karena kemampuannya menghafal Al-Quran ini mengantarkan anak dari pasangan Teguh Akli Putra dan Dharma Julita ini menjadi seorang anggota polisi yang menginspirasi. Sejumlah prestasi di berbagai ajang tahfidz tingkat provinsi dan nasional juga telah diraihnya. Sebagai polisi lalu lintas, Bribda Syuhada menjalankan tugas sehari-hari sebagai personel Subdit Kamsel Ditlantas Polda Aceh. Setiap harinya ia bertugas melakukan pengaturan jalan dan mengedukasi masyarakat soal pentingnya keselamatan berlalu lintas bersama personel Ditlantas lainnya. Saya sekarang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi imam salat fardu, imam salat Jumat maupun imam salat tarawih di beberapa masjid. Itu semuanya alhamdulillah tercapai berkat doa orang tua saya, mungkin berkat bimbingan dari guru-guru saya. Kemudian mungkin Allah ridha kepada saya untuk saya menjadi imam. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kompes Pol Iqbal Al-Kudusi mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan anggotanya ini. Tak hanya dikenal sebagai polisi dan hafiz Quran, tapi kemampuan menjadi imam saat berseragam dinas maupun saat menanggalkan pakaian dinas menjadi pemimpin bagi jamaah salat di masyarakat. Menurutnya, Bribda Syuhada menjadi bukti bahwa polisi tak hanya bisa menjalankan tugas menegakkan hukum semata, namun juga mampu menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu sampaikan juga agar yang lain juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Bribda Syuhada, karena keinginan dari masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan yang bersangkutan. Itu yang memang kita sampaikan kepada seluruh anggota agar yang bersangkutan menjadikan suri toladan bagi agar teman-temannya yang lain. Karena itu kita selalu mendorong, selalu mensupport yang bersangkutan agar kegiatan-kegiatan masyarakat itu dapat dilaksanakan. Yang bersangkutan sebagai imam, yang bersangkutan juga sebagai pengajar itu
betul dia laksanakan sebagai anggota Polri. Sosok Bribda Syahada menjadi inspirasi banyak generasi muda di Aceh, menjadi bukti bahwa berkarir sebagai polisi tidak menghalanginya untuk tetap menjadi seorang hafiz Quran yang selalu mengabdi kepada masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Kodam Iskandar Muda kembali menggelar Semarak Ramadan di lapangan Belampadang, Banda Aceh. Kegiatan syiar Ramadan ini menampilkan berbagai kegiatan seni, ekspo, serta bazar Ramadan sebagai bagian mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Semarak Ramadan, Kodam Iskandar Muda berkomitmen untuk melakukan syiar dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang positif, produktif, dan kreatif. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni Islami, Semarak Ramadan juga bagian dari dukungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat peran UMKM yang ditampilkan dalam kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini. Kegiatan ini diharapkan untuk memperkuat nilai keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain ajang silaturahmi, syiar Ramadan ini juga sekaligus mendorong semangat produktivitas dan kreativitas masyarakat selama bulan suci Ramadan. Bagaimana selama bulan puasa kita isi dengan kegiatan positif, ya. Kenapa? Karena mengingat situasi Ramadan ini sangat khusus dari 1 tahun. Kenapa kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan lomba yang bersifat Islami, kemudian menggerakkan UMKM. Ekonomi dengan beradab ini kan berputar. UMKM-nya dari kabupaten-kabupaten itu betul kita lihat digelar luar biasa sebenarnya. Jadi dengan begitu ekonomi bergerak, kemudian kita me-endorse barang-barang produksi daripada kabupaten kota yang ada di Aceh. Ternyata kita sangat kaya, sangat banyak, sehingga bisa saling bertukar, saling tahu apa yang bisa kita kasih kepada kalau datang tamu atau apa yang bisa kita jual ke. Semarak Ramadan diharapkan dapat menghidupkan hari-hari bulan suci Ramadan dengan syiar-syiar Islam yang ditampilkan, serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, ada banyak cara yang dilakukan anak muda di Banda Aceh mengisi Ramadan. Salah satunya mengikuti kelas multimedia yang digelar oleh Aceh Bergerak. Ada 3 kelas di bulan Ramadan kali ini, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan pembuatan konten kreatif. Semuanya disediakan secara gratis. Nah, cara pisahkannya apa? Setiap bulan suci Ramadan, Yayasan Aceh Bergerak rutin mengadakan pelatihan berbasis multimedia di Kampung Film Lambuk, Banda Aceh. Kali ini sudah tahun ke-6 kegiatan kreatif Ramadan ini dilakukan secara gratis. Pelatihan ini digelar selama 3 minggu, peserta yang terpilih mengikuti kelas Ramadan sebanyak 50 orang. Kegiatan ini fokus untuk mengembangkan bakat mereka di bidang multimedia. Diharapkan lulusan dari kegiatan ini bisa mendapatkan pekerjaan yang saat ini banyak dibutuhkan. Oke, jadi ini kelas Ramadan Creative Course yang dilakukan oleh Aceh Bergerak. Ini merupakan kegiatan tahunan yang memang selalu kita buat setiap tahun di bulan Ramadan untuk mempertemukan antara yang mau belajar dan yang mau mengajar. Dan ini semuanya free. Untuk tahun ini alhamdulillah kita buka 3 kelas, yaitu berhubungan dengan multimedia. Salah satunya ada konten kreator, ada video editor, dan juga desain grafis. Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang pesertanya itu paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ada yang daftar kemarin ada sekitar 80 orang. Padahal di pendaftaran kita memberikan kuota sekitar 15 orang untuk setiap kelas. Untuk tahun ini ada 3 kelas yang dibuka, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan kelas konten kreator. Pengajar yang dihadirkan yaitu para pegiat film maupun konten kreator profesional yang sudah lama bekerja di dunia multimedia. Setiap peserta tak hanya diajarkan teori, tapi juga memproduksi konten yang didampingi langsung oleh pengajar dari Yayasan Aceh Bergerak. Ya, kebetulan saya ambil kelas video editor ya. Kita udah belajar gimana cara masukin audio, cara cut-cutnya gitu, baru dasar-dasar gitu. Oh, sangat membantu banget. Kebetulan saya dari batch mahasiswa yang butuh keahlian-keahlian di bidang multimedia untuk bisa mengembangkan organisasi saya. Jadi karena pelatihan ini ada dan gratis pula, itu sangat dapat mendukung terlebih lagi bagi kalangan mahasiswa yang ingin berkembang sih, Kak. Kelas Ramadan kreatif ini akan ditutup dengan pemutaran hasil karya konten yang sudah diproduksi oleh peserta dan diakhiri dengan tradisi buka puasa bersama. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, memperingati Nuzulul Quran, warga Kampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh memasak kuah belangong dengan jumlah kuali 29 buah.
Kuah belangong ini dibagikan kepada warga kampung dan sebagai menu utama untuk buka puasa bersama di masjid setempat. Ramadan tahun ini Gampong Lamtemen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh masak 29 buah kuali untuk memperingati Nuzulul Quran. Kuah belangong ini untuk dibagi kepada warga kampung yang telah menyumbangkan dana dan untuk menu utama buka puasa bersama warga. Proses memasak dari awal hingga dibagi kepada masyarakat dilakukan secara bergotong royong bersama warga yang mencerminkan kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Aceh. Riazil, Kecik Lamtemen Timur mengatakan tahun ini dapat memasak hingga 29 kuali kuah belangong. 24 kuali dibagi ke 5 dusun dan 5 kuali disiapkan untuk buka puasa bersama warga di masjid. Sementara itu, dana untuk kegiatan ini diambil dari pendapatan asli kampung dan sumbangan warga. Sebagai rasa kepedulian, kuah belangong juga diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Gampong Lamtemen Timur dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, tahun ini ada memasak kuah belanga berjumlah 29 kuah belanga yang kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Dan juga kuah belanga ini merupakan juga nanti akan kita buka puasa bersama yang sudah menjadi tradisi di Gampong Lamtemen Timur, menu buka puasa bersama. Merupakan dari dana desa yang kita peruntukkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang ada di Gampong Lamtemen Timur. Untuk masyarakat umumnya ikut melipai, istilahnya sama-sama dengan hasil musyawarah kita ikut melipai bersama. Memasak kuah belangong di masyarakat Aceh bukan hanya sebagai tradisi belaka, namun sebagai perekat jiwa sosial masyarakat terutama di bulan suci Ramadan ini. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Devi mewakili tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.